Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat Mitra TV Lampung, berjumpa lagi di Zona Hukum. Dialog ini membahas khusus permasalahan hukum sosial politik yang sedang aktual. Kali ini bertempat di Gedung Sekretariat DPC Pradi Bandar Lampung di daerah Pahoman. Kita akan berbincang seputar permasalahan pertanahan dan mafia tanah yang akan kita bincangkan bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Di sebelah saya persis Bang Justin Iskandar Muda SAMH, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Lampung. Terima kasih Bang sudah hadir. Sehat kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Siap diinterogasi nanti Bang. Siap. Ya, di sebelah Bang Justin, Ketua DPC Pradi Bandar Lampung, Mas B. Sujaro SAMH, biasa disapa Mas Jarwo. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Banyak perkara nih kayaknya Mas. Mudah-mudahan. Ya, baik. Terima kasih ini Bang Justin, Mas Jarwo berkenan menjadi narasumber di dialog hukum kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai tapi serius, ada isi karena lebih pada memberi pemahaman hukum dan pengetahuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Gitu kerangkanya. Khusus hari ini tentang pertanahan. Ya mungkin pertama saya ke Bang Justin dulu Bang. Kan pertanahan itu program nasionalnya ada gitu ya, kebijakan segala macam gitu. Itu sekarang prioritas program pertanahan secara nasional apa Bang? Terima kasih Pak Rozali. Ini kesempatannya juga kami dari kantor wilayah BPN Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas undangan dari Mitra TV Lampung ya. Ini juga sebagai bahan dari kami untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BPN dan juga yang terutama mengenai penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada di Provinsi Lampung. Sejalan dengan perintah Bapak Presiden yang dimandatkan oleh kepada Menteri ATR Kepala BPN Pak Hadi Cahyanto pada tanggal 16 Juli 2023. Itu ada 3 tugas pokok yang penting yang harus dilaksanakan kami di jajaran baik pusat, kantor wilayah maupun kantor pertanahan. Oh ini instruksi terbaru ya, Juni 2023? Ya, pasca terjadi pergantian pimpinan. Oh ya, gimana Pak? Dari Pak Sopian Jalil ya? Jalil Pak kepada Pak Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Yang pertama itu berkaitan dengan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, memang tidak ada kaitan dengan Provinsi Lampung, yaitu mengawal proses pengadaan tanah di IKN. IKN ya? Ibu Kota Nusantara gitu. Itu ya? Iya. Nah, dari 2 kegiatan besar tersebut, di Provinsi Lampung sudah berjalan semua. Nah ya, gimana itu penjabaran pelaksanaannya Pak? Khusus kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, itu dimulai di tahun 2017. Oh sebenarnya sudah ya? Sudah, 2017, yang dulunya kegiatan massal dalam bentuk bantuan pemerintah itu namanya PRONA. PTSL itu program gimana? Pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu mendaftarkan bidang-bidang tanah di wilayah Republik seluruh Indonesia, dan kita petakan, dan jika itu misalnya tidak ada masalah, itu kita terbitkan sertifikatnya. Itu. Dan program itu sudah berjalan sejak 2017 dan target dari pemerintah itu 126 juta bidang tanah di wilayah NKR ini harus terdaftar. Nah, syukur-syukur bersertifikat semua gitu. Kalau Lampung berapa, Bang? Kalau Lampung kita data estimasinya saya belum dapat pasti tapi di kisar angka 70-80% itu bidang tanah yang sudah bisa kita daftarkan gitu. Nah sisanya memang belum bisa kita daftarkan, itu berbagai macam persoalan. Yang pertama berkaitan dengan data fisik, itu mungkin masih ada batas tanah atau klaim dari pihak-pihak lain gitu, sehingga kita belum bisa terbitkan sertifikat walaupun bidang tanahnya sudah kita ukur dan kita petakan. Nah itu masuk nanti dalam klaster itu, di istilah kami nanti masuk di K3 dulu. Apa itu K3? K3 itu bidang tanah yang sudah terukur tapi masih belum bisa kita sertifikatkan.
karena bisa berkaitan dengan berkas yuridis atau data-datanya belum lengkap gitu. Nah, itu masuk di K3 gitu. Nah, kalau dia sudah lengkap semua data fisik, data yuridis, itu nanti masuk di dalam K1, klaster 1 gitu. Iya. Nah, jika bidang tanah yang kita ukur itu nanti ada persoalan di lapangan, ada sengketa atau konflik, itu nanti masuk di K2 gitu. Itu bisa kita sertifikatkan menjadi K1, itu kalau sudah selesai sengketa konflik atau perkaranya. Oh gitu. Nah, ini yang menarik ada Bang, tadi kan PTSL itu sebenarnya tahun 2017 sudah dimulai ya. Memang di Lampung juga udah ya. Tapi ada instruksi lagi untuk percepatan tahun ini. Memang dari 2017 sampai 2023 ada kendala atau bagaimana? Apa dianggap lambat oleh Pak Jokowi? Kalau pelambatan tidak Pak ya. Tidak ya. Malah jadi kita apa ya? dari segi kuantitas jumlah target tuh banyak Pak. Oh banyak. Banyak gitu. Jadi kita akui pada waktu masih program yang lama, program Rona itu target yang diberikan kepada kita BPN itu nggak terlalu banyak Pak. Nah begitu ada program PTSL itu di 2017 itu targetnya itu bisa sampai 5 juta bidang tanah Pak. Oh gitu. Dan setiap tahun itu bertambah terus karena kita mengejar ketertinggalan Pak. Ketertinggalan 126 juta bidang tanah seluruh wilayah NKRI ini kan pada waktu sebelum ada program PTSL ini kan presentasinya masih relatif belum memuaskan gitu. Oh jadi itulah maksud dari yang terbaru percepatan itu ya, bukan karena ada kendala. Iya gitu. Kalau kendala yang di lapangan misalnya kaitan misalnya ada sengketa konflik itu biasa tuh Pak di lapangan. Yang pasti kalau sepanjang dia clean dari data fisik, data yuridis itu pasti kita diberikan sertifikat. Nah yang dipahami selama ini kan PTSL itu melalui kelompok-kelompok kalau tidak salah. Kalau perorangan boleh nggak mengajukan? Kalau perorangan itu tetap kalau dia program PTSL melalui desa Pak. Pengajuan desa. Nah kalau untuk misalnya di luar PTSL itu ada kegiatan kita Pak, namanya kegiatan rutin sehari-hari Pak. Itu bisa langsung ke kantor pertanahan mendaftarkan bidang tanahnya. Itu dalam bentuk kegiatan nanti layanan PNBP Pak. Jadi berarti kalau untuk PTSL di bawah koordinasi desa atau kelurahan setempat. Iya betul Pak. Itu karena sifatnya massal Pak. Kolektif gitu. Nah kalau sekarang di Lampung program PTSL prioritasnya kabupaten mana Pak? Atau menyeluruh? Sepengetahuan kami 2023 ini kecuali kata Bandar Lampung Pak ya yang tidak mendapatkan target PTSL. Nah sisanya ada 14 satker Pak ya, satuan kerja itu mendapat semua kegiatan PTSL. Nah kegiatan PTSL ini kan ada kegiatan dalam bentuk pengukuran bidang tanah Pak, ada juga dalam bentuk kegiatan SHT Pak, sertifikat atas tanah gitu. Iya. Saya ke Mas Jarwo Mas, yang saya yakin sudah sering nangani perkara sengketa tanah macam dari kalau pengamatan sebagai praktisi hukum sudah maksimal belum pelaksanaan PTSL di Lampung ini atau kebijakan pertanahan yang dilaksanakan di Lampung? Baik, makasih Bung Rujali, makasih Bang Yus. Pertama kita jumpa sudah disodori dengan pertanyaan yang agak ngeri sedap. Karena judulnya pertama kali saya disodorkan oleh Bung Rujali itu tentang mafia. Ini kan ngeri-ngeri sedap kalau sudah bicara mafia ini kan. Mafia suatu persekongkolan oleh sekelompok orang dengan tujuan jahat. Itulah mafia. Karena dia bersekongkol, mindset-nya sudah ada, tinggal bagaimana mengeksekusinya. Baik tadi ditanyakan apakah sudah maksimal tentang program BPN itu di provinsi, khususnya di provinsi Lampung. Yang saya hormati sebagai praktisi hukum di Lampung ini, memang kami lihat kerja BPN karena leading sektornya di sana itu sudah maksimal, tapi hasilnya menurut pengamatan kami belum optimal. Nggak bisa dijelaskan, maksimal tapi belum optimal, gimana itu? Kerja sudah keras, maksimal sekali. Berarti mengerahkan dari mulai presiden menginstruksikan sampai jajaran yang terbawah segala macam, itu sudah kerja maksimal. Tetapi kenapa saya bilang belum optimal? Masih banyaknya masyarakat yang berkonflik soal pertanahan ini bisa saya buktikan banyaknya gugatan-gugatan tentang pertanahan di pengadilan negeri maupun di pengadilan tata usaha negara. Ini menunjukkan masih adanya suatu produk yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri terhadap masyarakat yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Apakah ini memang masalah kewarisan, apakah masalah tentang kepemilikan, atau memang ada oknum tertentu yang bermain di dalamnya?
yang mafia tadi. Ya, yang lucunya akan ada ke sana. Kenapa saya bilang sudah maksimal tapi belum optimal? Faktanya memang sistem yang akan sehingga bisa terbit sertifikat itu. Kami pahami sertifikat itu bukan rahasia negara. Kami pahami itu. Tetapi tentang warkah-warkah yang mendasari sebelum terbitnya sertifikat itu, mohon itu dicermati betul-betul bahwasanya yang mengajukan tersebut yang memang berhak, sehingga tidak timbul persoalan-persoalan di kemudian hari. Kenapa? Ya banyaklah yang mungkin nanti bisa saya sampaikan. Seorang penyuluh kebon, seorang penggarap, ternyata dia bisa berkolusi dan lain sebagainya sehingga bisa terbit. Sementara pemilik tanah tersebut yang telah bersertifikat atau memang pemilik tanah asal tidak tahu sama sekali, sehingga timbul konflik di kemudian hari. Baik, Mas Jarwo, berarti dari penjelasan tadi yang sangat mendesak khusus Lampung yang perlu dibenahi apa nih supaya ya optimal ya maksimal atau ya maksimal ya optimal gitu ya. Yang harus dibenahi kita semua sebagai masyarakat hukum, memberikan terlebih dahulu pemahaman hukum terhadap aparat pamong sekecil apapun, baik itu di tingkat RT, kelurahan dan lain sebagainya. Pemahaman terhadap hak-hak siapa sih pemilik hak yang sebenarnya, sehingga pemuka masyarakat, tua-tua kampung, RT, lingkungan itu dikasih pemahaman yang cukup tentang bagaimana terbitnya sertifikat sehingga menjadi hak milik atau hak guna bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini maaf ngomong, tidak semua aparat atau pamong itu paham soal itu. Sehingga begitu ada amplop teken, Nah, yang jadi persoalan akhirnya nyampe ke tempat beliau, BPN secara formil, prosedur, SOP sudah selesai semuanya. Tidak ada alasan BPN untuk tidak menerbitkan itu. Nah, persoalan dari awalnya ini sudah tidak pas. Kami mengharapkan semua rekan-rekan sekalian lah yang paham soal hukum, mari kita sama-sama memberikan edukasi yang pas terhadap pamong-pamong yang merupakan ujung tombak dari program PTSL itu, supaya bisa pas betul sehingga pada saat masuk dan keluarnya itu tidak ada masalah lagi. Baik, memberi pemahaman ya tentang memberikan pemahaman. Nah, kalau BPN sendiri nih dalam rangka PTSL itu ada nggak semacam sosialisasi ke pamong atau ke masyarakat ini dalam macam polanya? Dalam tahapan PTSL Pak ya, itu diawali dengan sosialisasi Pak. Ya kalau di kita dikenal penyuluhan namanya Pak. Itu memang suatu tahapan awal Pak ya. Dan itu kita sosialisasikan gitu Pak. Cuma memang praktek di lapangan Pak ya. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menjamin 100% Pak. Terutama petugas-petugas yang ada di kelurahan atau di desa Pak ya. Apalagi yang berkaitan dengan mereka mengeluarkan bukti formil Pak ya, misal semacam ada surat keterangan, atau kalau di tempat kami yang lama tuh mungkin bisa SKT Pak ya, surat keterangan tanah, itu kan domain lurah atau desa Pak ya. Nah kembali lagi kepada, kalau saya sih lebih kepada personnya Pak, kejujuran Pak. Nah kalau dari awal sudah jujur Pak ya, kita semua, saya yakin percaya kami di BPN sebagai lembaga pendaftar Pak ya, yang menerbitkan sertifikat, pasti juga akan tidak akan menjadi korban Pak, korban dari permohonan Pak, dari yang bermohon untuk mempersertifikat gitu. Karena apapun itu juga permohonan itu masuk kan diawali dari pemohon Pak ya. Nah, gitu. Termasuk berkas-berkas kelengkapan yang disampaikan oleh Pak Ketua Pradi tadi, itu memang benar Pak. Jadi bukti-bukti dokumen alasa, bukti-bukti kepemilikan itu kan bukan BPN yang mengeluarkan Pak. Itu kan semua dari pihak yang punya kewenangan. Nah kami hanya uji formil Pak, gitu kan. Uji formil. Ya sepanjang yang disampaikan itu memang benar apa adanya, saya yakin percaya di kemudian hari tidak ada masalah Pak. Tapi kalau silakan. Tapi kalau yang disampaikan kepada kami itu ternyata secara materialnya itu bisa dibuktikan di kemudian hari itu bermasalah, isinya tidak benar gitu kan, berarti tidak jujur Pak. BPN sebenarnya di sini posisinya korban itu Pak, korban gitu kan. Itu. Apalagi sistem pendaftaran tanah di kita, kalau mungkin sama-sama kita paham semua, itu sistem pendaftaran tanahnya masih negatif Pak. Nah, pengertian pendaftaran negatif gimana? Nah, artinya bahwa produk sertifikat yang kita keluarkan itu sepanjang tidak ada gugatan dari pihak lain, itu berkekuatan hukum tetap Pak. Ya, tapi sepanjang ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya,
Iya. Nah itu sertifikat bisa digugat Pak, bisa kita batalkan. Itulah yang memunculkan sengketa ya. Iya. Nah beda kalau sistem pendataan positif Pak. Sistem pendataan positif begitu sertifikat kita terbitkan oleh negara, oleh pemerintah, dia tidak bisa digugat Pak. Kalaupun misalnya ada pihak yang berkeberatan, nanti negara Pak yang melindungi, yang menjamin atau memberikan kompensasi Pak kepada pihak yang sekiranya itu bisa membuktikan itu tanah itu memang punya mereka gitu. Jadi dari penjelasan awal ini, saya melihat sih memang ada potensi peluang terjadinya sengketa dari mekanisme PTSL tadi itu bisa menimbulkan sengketa karena memang hanya membuktikan formil, kemudian juga kurang pemahaman tentang bagaimana tentang prosedur pembuatan sertifikat. Kalau kata Mas Jaro main teken-teken aja Pak Mong, ada amplop ada isinya Mas, kan gitu Mas. Ya. Tapi kalau persoalan sengketa kita nanti bahas di sesi berikutnya, di segmen berikutnya. Sahabat Mitra TV Lampung, kami jeda sejenak. Zona Hukum segera kembali, jangan kemana-mana. Sahabat Mitra TV Lampung, kita lanjutkan perbincangan ini dan langsung saja saya langsung ke Bang Yustin nih Bang. Siap. Tadi udah secara umum ya kebijakan tentang PTSL macam. Nah, kalau Provinsi Lampung ini sendiri rawan nggak untuk sengketa tanah dari hasil pendataan BPN? Saya kebetulan masuk di Lampung ini kan per 16 Maret Pak. 2023 ya. Artinya ini sudah 5 bulan lebih Pak ya. Ternyata persoalan tanah itu sebenarnya mirip-mirip Pak se-Indonesia itu. Di tempat saya yang lama waktu saya tugas di Provinsi Bengkulu 25 tahun Pak ya. Iya. Persoalan tanah itu kan berkaitan mengenai klaim Pak. Klaim aset. Itu baik aset dari pemerintah sendiri, aset dari TNI, itu TNI Polri, atau juga mengenai klaim terhadap perusahaan HGU Pak. Swasta ya, perusahaan ya. Nah, kalaupun ada sengketa-sengketa yang sifatnya perorangan itu kan itu sifatnya yang tidak berdimensi luas ya, istilahnya sampai menyebabkan konflik gitu. Tapi yang berdimensi besar konflik itu, saya itu persoalan mengenai HGU maupun aset-aset yang ada aset-aset TNI ya. Gitu. Nah di Lampung ini saya lihat memang persoalan HGU ini kan menjadi polemik di kita Pak, karena kurangnya pemahaman juga Pak dari kita bersama gitu, berkaitan dengan status HGU yang udah mau berakhir gitu kan. Nah terkesan dari pemahaman kita semua tuh kalau HGU sudah mau berakhir, itu otomatis akan menjadi tanah negara gitu kan. Itu bisa diklaim, bisa nanti dikembalikan ke negara, dikembalikan ke warga, nanti warga langsung mengolah dan bisa memanfaatkan tanah tersebut. Padahal regulasi aturannya tidak seperti itu kan Pak. Yang namanya HGU setelah berakhir atau belum berakhir itu diberi kesempatan oleh pemegang hak HGU untuk melakukan perpanjangan atau sekiranya kalaupun sudah habis ada pembaruan hak gitu Pak. Nah, kecuali memang pemegang hak tidak mau memperpanjang gitu. Kalau tidak mau memperpanjang, itu tidak langsung otomatis pemerintah daerah ataupun warga ataupun masyarakat yang bisa langsung Pak mengambil tanah itu untuk mereka kelola. Itu ada mekanisme nanti kita punya semacam kewenangan oleh pemerintah Pak, pemerintah pusat. Nah, di sini nanti kan bisa nanti diatur oleh menteri langsung atau mungkin nanti ada potensi-potensi bisa kita masukkan dalam potensi bank tanah Pak. Nah, bank tanah ini sudah diatur di PP 64 tahun 2021 gitu. Nah, di situ nanti di bank tanah itu nanti akan diatur kembali bagi tanah-tanah yang tidak diperpanjang oleh pemegang haknya, itu nanti akan diserahkan ke bank tanah. Nah, di situ nanti ada porsi-porsinya Pak. Bisa dikembalikan ke pemerintah daerah, bisa dikembalikan juga ke warga masyarakat dan juga bisa dikelola oleh pemerintah sendiri dalam hal ini bank tanah untuk misal profit atau untuk bisnis atau untuk usaha gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itu kalau ini persoalan HGU antara konflik masyarakat dengan perusahaan ya. Termasuk juga karena di sini juga kan ada juga aset-aset TNI Pak ya, Angkatan Laut dan Angkatan Udara gitu kan. Nah, di situ juga kan ada klaim-klaim juga, memang ada sebagian asetnya udah bersertifikat, ada juga yang belum gitu. Nah, di sisi yang lain di lapangan itu sudah ada penguasaan. Baik itu penguasaan dari pihak perusahaan maupun juga ada penguasaan masyarakat, adapun juga ada desa atau desa di dalam lokasi yang diklaim itu. Berarti kan kalau yang saya pahami konflik ini lebih pada konflik semacam konflik
vertikal antara masyarakat dengan pemerintah tanah ini, atau sengketa antara masyarakat dengan perusahaan segala macam. Nah, kalau dari sisi praktisi hukum nih Mas Jarwo nih, ini sebab-sebab terjadi konflik semacam itu khususnya di Lampung kenapa ya Mas? Sengketa tanah itu. Makasih. Ini menarik sekali karena tadi langsung masuk ke masalah konflik, bukan konflik yang komunal horizontal, tapi antara masyarakat dengan dalam hal ini pemerintah. Bung Rojali mengatakan ini konflik antara masyarakat dengan yang di atas. Kita pahami begitu banyak HGU, begitu banyak perusahaan-perusahaan pemegang HGU di Provinsi Lampung ini. Sangat banyak sekali. Dan tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari BPN, banyak sekali HGU yang sudah mau berakhir dan sebagainya. Tentunya masyarakat kalau tidak diberi pemahaman yang cukup tentang bagaimana HGU tersebut sudah habis masa berlakunya dan pemegang HGU tersebut masih punya hak untuk memperpanjang atau melepaskan, masyarakat tidak seperti itu sepenuhnya memahami. Seolah-olah HGU habis, ini kembali ke masyarakat. Itu perlu pemahaman yang sangat cukup sehingga ada kepastian hukum oleh pemegang yang pertama. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, menyelesaikan konflik itu tidak bisa begitu saja ngotot-ngototan melalui pendekatan yang persuasif, tidak juga dengan represif, tapi harus seluruh stakeholder juga harus kita ajak rembuk bagaimana menyelesaikan tentang konflik pertahanan antara masyarakat, sekelompok masyarakat atau masyarakat adat terhadap negara. Karena kita pahami bahwa negara tidak memiliki, tapi dia menguasai. Kepemilikannya itu harus dibuktikan secara legal. Itu persoalannya. Sehingga kepentingan state negara dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat itu bisa kita rumuskan. Jadi tidak langsung seperti kami ambil contoh peristiwa Moro-Moro Register 45. Suji ya? Mana iya? Daerah-daerah Pulang Bawang sana. Kita tahu semua masyarakat di Lampung ini ada register 1 sampai sekian puluh. Pertanyaan masyarakat lagi menanyakan lagi, di mana sih register 1, 2, 3 kalau memang itu tercatat? Siapa yang mencatat, siapa yang menguasai, siapa yang memiliki sekarang ini? Nah, kami sebagai praktisi hukum di Lampung tidak mendapatkan data itu. Jadi kita perlu keterbukaan antara pemerintah daerah kepada masyarakat. Ini loh, kita harus eranya sekarang keterbukaan. Sehingga masyarakat itu bisa menilai, oh memang nyatanya tanah nggak makin banyak, masyarakat makin banyak. Nah ini jadi persoalan tersendiri. Sehingga kami juga berharap pada saat gilirannya nanti, bagaimana konflik bisa dikelola secara bijak dengan humanis masalah penegakan hukumnya. Karena kan memang terjadi sengketa ini kalau berdasarkan yang saya baca di media atau pemberitaan segala macam itu kan disinyalir ada mafia yang tadi itu bermain semua segala macam. Nah ini indikasi itu ada. Kenapa? Karena memang ada instruksi langsung ya dari presiden suruh menyelesaikan sengketa tanah cepat sehingga dibentuk Satgas Mafia Tanah. Gitu kan. BPN sendiri kan sudah ada Satgas Mafia Tanah ya. Di pusat, di provinsi ada. Ada. Itu tugasnya apa? Jadi sebelum ke situ Pak, saya juga sedikit nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Ini menarik Pak, kayak berkaitan dengan register Pak ya. Itu arti berkaitan dengan kawasan tanah dalam kawasan hutan Pak. Ya kita ketahui memang di aturan Pak, kita tidak boleh menerbitkan sertifikat dalam kawasan hutan. Nah, yang kita dapatkan info tadi disampaikan oleh Pak Edi tadi kan di daerah Mesuji dulu Tulang Bawang Pak ya. Sebelumnya lagi itu masuk Lampung Utara Pak ya. Ya, awalnya Lampung kan, Utara di situ kan. Nah, sepengetahuan kami sepanjang itu masih masuk dalam kawasan Pak ya, itu tidak mungkin akan diterbitkan haknya. Apakah dalam bentuk hak milik ataupun dalam bentuk hak guna usaha itu pasti tidak gitu Pak. Itu. Nah, cuma memang kadangkala instansi terkait dalam hal ini kehutanan seolah semacam ada pembiaran Pak. Ya, maksud pembiaran masyarakat atau warga sudah menggarap menguasai tanah bertahun-tahun di situ Pak. Nah, tiba-tiba masyarakat misalnya mengajukan permohonan hak gitu Pak. Nah, kadang-kadang
antara peta kehutanan juga spasialnya kadang-kadang mengenai batas segala macam juga kadang-kadang nggak jelas gitu Pak. Iya. Bisa-bisa aja begitu ada permohonan masuk kita terbitkan sertifikat gitu kan. Iya, iya. Nah, pada terbit sertifikat, pada waktu kita terbit sertifikat, nah baru muncul Pak klaim Pak. Oh kenapa terbitkan sertifikat? Seharusnya pada awalnya itu sudah diberi peringatan warga atau masyarakat kalau itu memang tanah dalam kawasan, ya diperingatin jangan garap di situ. Tapi ingin seolah dibiarkan Pak, Iya. dibiarkan gitu. Mungkin itu tadi pentingnya yang keterbukaan data yang tadi kata Mas Jarwo ya, bahwa ini hutan kawasan, Iya. register macam Iya. dari awal. Yang tahu itu kehutanan ya? Ya kehutanan Pak, dia yang punya tanah gitu Pak. Termasuk juga ada juga perusahaan-perusahaan kan yang menggarap mungkin dalam kawasan hutan juga Pak. Ya kan? Ya kalau itu memang tanah tanah Kementerian Kehutanan itu kawasan hutan, harusnya Kementerian Kehutanan yang maju Pak ya, yang memberikan peringatan kepada perusahaan tersebut. Iya. Sehingga apa? Kalau misalnya ada pengajuan permohonan ke BPN itu tidak akan kita terbitkan. Kadang-kadang kan kita ini kan batas peta spasial dari kehutanan ini kan ya kalau kita boleh dikatakan ya berubah-ubah salah juga Pak ya, tapi yang paham itu mereka Pak. Nah di situ kadang-kadang jebakan BPN-nya banyak Pak kita di BPN kan. Maka kita sangat hati-hati dalam hal misalnya menerbitkan sertifikat yang kita ragukan itu masuk dalam zona abu-abu, itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak gitu. Nah kaitan dengan Satgas tadi Pak. Iya, hal-hal semacam itu kan potensi konflik sengketa ya. Iya gitu kan. Ada mafia. Jadi gimana kalau Satgas? Kalau di kita Pak yang konteks Satgas tadi memang itu atensi khusus juga Pak sejak 2017 ke 2018 Pak ya. Karena kita lihat kan dinamikanya luar biasa Pak, ya, persoalan di lapangan Pak ya, kaitan dengan persoalan tanah ini gitu. Dan memang kalau kita bicara rumusan mafia tanah ini kan, kita sudah dapat juga dari pusat Pak. Itu kan individu atau kelompok kan yang melakukan kegiatan secara terorganisir, secara terencana, struktur masif gitu. Nah, untuk mendapatkan hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana Pak. Itu kalau pengertian mafia tanah itu. Nah di sini kita melihat Pak ya, kenapa ini terjadi Pak ya? Karena kita lihat itu kembali lagi kepada kita individu masing-masing Pak. Ya kan? Ada kewajiban yang harus kita penuhi sebagai misalnya kita yang punya tanah itu untuk menjaga, memelihara dan juga memanfaatkan tanah tersebut. Nah kadangkala bagi yang punya tanah, yang punya hak itu, kalau dia lalai Pak, atau misalnya dia tidak fokus, tidak serius dalam menggarap tanahnya atau mengolah tanahnya, itu potensi Pak pihak-pihak lain yang coba-coba untuk masuk gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara misal penguasaan langsung ke bidang tanah tersebut gitu kan, atau melalui pihak-pihak preman atau segala macam gitu kan, dan juga mencoba membuat surat kembali dan juga mencoba nanti mendapatkan legalitas dalam bentuk nanti gugatan di pengadilan gitu kan. Karena namanya di pengadilan Pak ya tidak boleh menolak gugatan Pak ya. Kadang-kala dasar gugatan mereka itu kan alasan mereka itu kan secara yuridis sebenarnya lemah Pak, tapi itu bisa dipakai tanda petik dari oknum-oknum yang jahat gitu dalam rangka untuk mendapatkan tanah dengan cara memperoleh legalitas di pengadilan gitu. Oke, baik. Nah kalau Mas Jarwo sendiri gimana? Setuju nggak ada Satgas Mafia Tanah? Atau justru nambah panjang birokrasi penyelesaian sengketa? Gimana? Karena ini sifatnya sudah darurat, saya sependapat kalau memang dibentuknya Satgas Mafia Pemberantasan Mafia Tanah. Ya, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bagaimana mafia itu bisa metamorfosis bisa begitu cepatnya, karena mafia ini mensreanya sendiri sudah ada, niatnya itu apakah sengaja melakukan itu dengan kepastian, apakah sengaja dengan maksud, ini yang tahu adalah si mafia itu sendiri. Mafia selalu punya kekuatan, khususnya kekuatan finansialnya dan kekuatan kolusi kolutifnya dengan pihak-pihak yang lain, khususnya dengan aparat penegak hukum yang lain. Nah, apabila ini bersatu, kekuasaan dan keuangan sudah dipegang oleh mafia, maka kita tinggal tunggu waktu saja kita berkonflik di pengadilan. Jadi Satgas itu penting ya, dan sifatnya sangat mendesak. Sangat mendesaknya. Nah, kalau yang saya ketahui, mohon koreksi kalau salah, itu Polda juga ada membentuk Satgas Mafia Tanah. Kejati juga Satgas Mafia Tanah, BPN ada. Bahkan kalau nggak salah DPRD Lampung juga membuat semacam itu. Nah ini
Sinerginya gimana ini? Kalau konteks Satgas Mafia Tanah yang ada di BPN Pak ya, kita kan sifatnya ad hoc Pak. Oh gitu. Sifatnya ad hoc, dia tidak permanen gitu. Iya. Dan memang pelibatan dari instansi terkait dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan itu memang masuk di kita Pak. Terutama yang berkaitan dengan TO Pak, target operasi Pak. Karena kita setiap tahun itu di BPN provinsi diberikan target Pak. Nah, ada harus satu target berkaitan dengan kejahatan pertanahan yang ada unsur pidananya yang harus kita naikkan gitu, ke pengadilan gitu. Dan itu memang sumber data informasi itu berdasarkan dari laporan Pak, laporan pengaduan atau laporan polisi yang masuk ke pihak kepolisian gitu. Kalau Satgas Mafia Tanah yang BPN juga menerima pengaduan, bisa? Kita bisa Pak menerima bisa, pengaduan ya? gitu kan. Cuma nanti kalau di kita kan dari aspek pidana nanti kan yang punya kewenangan nanti memeriksa, meneliti, mengkaji kan dari pihak kepolisian itu. Nah, itu kita sampaikan ke mereka gitu kan. Nah, kalau kita lebih banyak yang masuk di kita itu kan laporan-laporan pengaduan yang sifatnya minta difasilitasi penyelesaiannya, penanganannya Pak di luar pengadilan yang sifatnya bukan kepidana Pak. Kalau Mas Jarwo gimana Mas? Dengan banyaknya institusi membentuk Satgas Mafia Tanah, bagusnya gimana nih? Disatukan atau tupoksinya diperjelas gimana? Terima kasih. Semakin banyaknya satgas-satgas tidak menjamin tujuan tentang pemberantasan mafia tanah ini akan berakhir. Tapi ada satu usulan bagi saya pribadi, mohon maaf, menurut Jali Pak Yus, kita kembali tentang integrated justice system dulu deh. Ya kan. Dalam integrated justice system di luar polisi, jaksa, hakim, ada advokat dalam konteks caturwangsa. Walaupun kita sendiri sekarang ini mengalami ada bukan caturwangsa lagi, tapi pancawangsa, yaitu netizen apabila sudah viral dan kita tidak menghindar dari situ. Yang kita pelajari toh deliknya cuma delik aduan sama delik umum. Tapi sekarang ada delik viral. Yang lebih dahsyat lagi dan tidak pernah kita pelajari di dalam bangku kuliah. Tapi menjadikan suatu penegak hukum yang luar biasa sekarang ini. Nah, dalam konteks ini kenapa tadi saya bilang ada integrated justice system? Saya belum menemukan organisasi advokat yang membentuk tentang Satgas Mafia Tanah. Bung Jali, kita sama-sama advokat ya. Yang punya potensi untuk menegakkan maupun membelokkan hukum. Yang pertama adalah advokat. Kenapa bisa gitu Mas? Seorang mafia yang masih belajar mafia, itu pasti belajar dengan kawan-kawan yang ngerti hukum. Bayangkan kalau seandainya orang yang awalnya tidak tahu hukum tapi dia punya modal dan kekuasaan berkolaborasi dengan ahli hukum, wabil khusus advokat, dia bisa mengawal dari mulai start sampai finish. Pada saat berhadapan dengan masalah pidana, advokat sudah ada dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, sudah ada di situ peran advokat. Bahkan pada saat dilimpahkan ke P21, di situ juga masih ada advokat. Bahkan sampai di pengadilan pun di situ ada peran advokat di dalamnya. Nah, jadi terlepaslah dari hal-hal yang lain, kami berharap kita in-depth introspeksi masing-masing organisasi profesi yang dalam hal ini advokat, apakah pemberantasan mafia tanah itu bagaimana peran serta advokat dalam proses pemberantasan mafia tanah ini supaya cepat rampung lah. Berarti kan kalau menurut saya perlu juga dong organisasi advokat dilibatkan untuk dalam satgas yang sudah ada itu. Gimana kalau menurut Mas? Kaitan dengan integrated system. Justice system tadi. Baik. Kami ini siap aja, cuman APH yang lain siap tidak? Itu kan. Jangan sampai dibilangin, aduh pengacara makin bikin kerok aja nih. Nah ini persoalan juga. Kalau BPN nggak ini kan? Dengan karena kita advokat sepakat selain integrasi tadi ada CPNS pegawai negeri sipil dalam konteks ini ahlinya ahli itu kan BPN soal pertanahan. Ini memang yang berkepentingan. Ya silakan kita nanti kita berkolaborasi bagaimana bersinergi yang dilakukan oleh mafia-mafia ini. Selesai itu. Dan memang itu Pak Rojalia terus menyambung apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Kita kan sudah mencoba bersinergi Pak. Dan sekarang ini terus Pak.
dalam rangka 4 pilar Pak, 4 pilar dalam rangka kita untuk mencegah lah ya, supaya mengurangi permasalahan tanah di kemudian hari. Kalau saya nggak sebut mafia lah Pak ya, akhirnya permasalahan Sengketa tanah lah ya, minimal konflik. kita Ya. tidak bertambah, tidak bertambah masalahnya, tapi kita kurangin. Itu kan melalui dari kami sendiri Pak, sinerginya di internal. Yang kedua kita dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang ketiga dengan APH sendiri, aparat penegak hukum, jaksa, polisi. Yang terakhir itu di pengadilan Pak kuncinya. Ya kan? Karena apapun itu juga nanti kalau ini 4 ini tanda petik tidak bersinergi, ada yang salah satu masuk angin, ya pasti masalah tanah ini muncul terus gitu Pak. Kadangkala persoalan tanah ini kan dipakai dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tuh melalui jalur pengadilan Pak, ya kan? Nah, melalui putusan pengadilan gitu kan. Nah, kalau misalnya dari institusi masing-masing ini tidak punya integritas, ya saya yakin percaya ini nggak akan berkurang Pak, malah bertambah terus masalah-masalah tanah itu kan. Nah, saya akhirnya berpikir ke depan tuh memang harus 4 pilar nih Pak, harus kita kuatkan semua gitu kan, supaya apa, masalah tanah ini bisa kita kurangi, bukan malah bertambah gitu kan. Iya, baik. Ya mungkin BPN bisa mempelopori lah, mengundang 4 penegak hukum itu untuk bersinergi. Gimana Mas? Setuju nggak Mas? Cocok. Karena kan yang punya tanda kutip kewenangan dalam pertahanan kan BPN, harus ada pemahaman sama gitu. Undang polisi, jaksa, hakim, advokat, institusinya untuk pemahaman bersama tentang pemberantasan mafia tanah atau penyelesaian sengketa pertanahan. Gimana itu? Selama ini kan yang berjalan kita Satgas ini kan lebih kepada penindakan Pak. Ya kan? Dari fungsi preventif pencegahan kita kan masih sangat kurang gitu Pak. Ya, nah preventif berarti perlu ya? Iya perlu Pak. Oke, kan? baik. Iya. Nah kalau dari aspek penindakan memang lebih mudah Pak. Lebih mudah itu kan kasusnya ada. Iya. Ya kan tinggal lagi kita melengkapi berkas Pak. Sampai ke pengadilan gitu kan. Nanti kita koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan. Konteks tanah BPN nanti akan menyiapkan data fisik, data yuridis, dan juga saksi-saksi. Karena kita yang menerbitkan produk sertifikat gitu kan. Itu lebih mudah Pak kalau untuk penindakan. Namun kalau untuk yang dari fungsi pencegahan itu memang nggak bisa cepat Pak. Memang harus simultan, harus terus menerus kan, harus kita sosialisasikan gitu kan. Itulah sinergi tadi itu ya pentingnya. Iya, sehingga kan sebenarnya kan dengan sinergi itu bisa mencegah. Iya. Kemudian kalaupun terjadi sengketa kan bisa juga penyelesaiannya nggak mesti sampai meja hijau, mungkin mediasi atau apa gitu ya, itu penting. Betul. Bisa juga ya. Dan itu memang kan udah lazim Pak ya dalam penyelesaian suatu kasus itu kan bisa melalui jalur pengadilan, litigasi atau nanti di luar pengadilan non litigasi gitu Pak. Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut gitu, karena kita harus jeda kembali sambil ngopi sejenak kita. Silakan, Ibu. Ayo, silakan. Mas Jarwo, Bang Yustin. Ya, sahabat mitra TV Lampung ini semakin menarik gitu. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana penyelesaian sengketa, apa yang harus ke depan dilakukan supaya meredam minimal mengurangi terjadinya konflik pertanahan di Lampung. Gitu. Tapi nanti kami jeda kembali, jangan kemana-mana. Zona Hukum segera kembali. Sahabat mitra TV Lampung, kita memasuki segmen terakhir di Takso kali ini yang sangat menarik, masih tentang pertanahan, dan kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Yustin lagi nih Bang. Siap. Kalau berdasarkan pemberitaan dalam yang saya lihat dan mungkin masyarakat juga udah sering itu kan ada tuh oknum pegawai BPN, bahkan maaf Mas Jarwo, advokat juga kadang terindikasi itu ikut terlibat dalam sengketa tanah sebagai tersangka, malah divonis gitu. Itu kalau sanksi pidananya udah jelas gitu. Tapi kalau untuk sanksi internal BPN-nya bagaimana terhadap oknum BPN yang nakal terlibat di sengketa pertanahan? Kami sebagai ASN Pak ya, itu kan terikat dengan aturan ASN Pak ya. Dan memang untuk kasus-kasus yang melibatkan oknum Pak ya, yang bisa dibuktikan dari tim internal kami, tim inspektorat
itu memang sudah ada beberapa Pak yang kita berikan sanksi Pak ya, dan itu sudah, menjadi kewenangan pusat Pak ya. Nah, sanksinya mulai dari sanksi paling berat, sedang dan ringan gitu. Gitu. Ya paling berat itu memang pemberhentian Pak dengan tidak hormat gitu. Itu berkaitan dengan tindakan yang sudah yang bersangkutan lakukan itu. Ada juga yang sanksinya sifatnya sedang Pak, dan sanksi yang sifatnya ringan itu biasanya kan teguran gitu Pak. Gitu. Tergantung dari kesalahannya, kesalahan yang bersangkutan lakukan itu Pak. Gitu. Artinya kita tidak menutup-nutupi Pak, dan itu bisa kita buktikan, itu datanya ada Pak, yang sudah diberikan sanksi gitu. Ada ya? Ada Pak, ada dari kita. Di Lampung? Kalau khusus di Lampung itu yang saya tahu Pak ya, itu udah ada proses sampai ke pidana malah Pak. Ya. Ada, itu kasus yang tahun yang lalu 2022 itu kalau nggak salah kasus Malang Sari Pak ya. Iya. Lagi ditangani Polda. Ada di situ kan ada juga keterlibatan oknum Pak di internal kami Pak itu kan, yang akhirnya terproses juga Pak sampai ke pidana gitu. Nah, kalau sudah ke pidana nanti kan pasti ada sanksi administratif, sanksi disiplin pasti kena Pak. Ya kan? Tapi tunggu putusan pengadilan dulu ya? Ya, sudah berjalan gitu. Seperti itu Pak kalau yang konteks yang sanksi. Jadi ada sanksi tegas ya? Tegas Pak kita, nggak ada toleransi Pak. Tidak toleransi. Iya. Nah, kalau organisasi advokat sendiri itu ada nggak, Mas Jarwo, sanksi internal bagi advokat yang melanggar hukum atau melanggar kode etik gitu? Baik, makasih Bung Rojadi, Bang Tio. Sebelum saya jawab lebih lanjut, mungkin tidak ada salahnya saya ingin menyampaikan tentang Undang-Undang Advokat itu sendiri 18/2003, bahwasanya advokat itu setara dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu di pasal 5. Di pasal 16, seorang advokat diberi hak imunitas. Imunitas kebal, tetapi tidak kebal hukum. Hak imunitas terhadap apabila dia dengan itikat baik menjalankan profesinya, advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata sepanjang itu dilakukan dengan itikat baik menjalankan profesinya selaku advokat. Jadi imunitas itu harus sejalan dengan itikat baik. Itikat baik. Hak imunitas. Kalau memang itu ada persoalan-persoalan yang menyangkut pidana, tentunya organisasi profesi advokat ini tunduk kepada kode etik advokat itu sendiri. Kalau memang senyatanya advokat itu melanggar hukum pidana, silakan aparat penegak hukum yang lain untuk memprosesnya. Tetapi kalau ada indikasi seorang advokat melanggar kode etik advokat itu sendiri, maka organisasi advokat itu sendirilah yang akan menindak oknum-oknum advokat itu sendiri melalui komisi pengawas. Dalam hal ini, setelah komisi pengawas tersebut memanggil pihak-pihak baik teradu maupun pengadu, ditemukan cukup bukti untuk dinaikkan ke Dewan Kehormatan Daerah, maka oknum advokat itu bisa saja kalau tidak terbukti, apabila terbukti ada sanksi-sanksinya. Yang terberat adalah pemberhentian dia sebagai advokat. Yang paling ringan adalah peringatan-peringatan. Nah, kami tetap konsen terhadap hal itu. Bagaimana seorang penegak hukum dalam konteks ini advokat harus ada pengawasannya. Maka di Lampung ini sudah sekian banyak yang dipanggil oleh komisi pengawas advokat itu sendiri. Dan nantinya pada saat gilirannya tidak ada seorang pun profesi apapun yang menempatkan dirinya di atas hukum. Semuanya equality before the law. Semuanya harus sama-sama, tidak boleh melanggar hukum. Jadi kami tetap introspeksi diri. Jadi termasuk itu sanksi itu berlaku juga kalau seandainya ada advokat yang nakal ya, terlibat dalam persoalan bermain di mafia tanah segala mekanisme itu berlaku ya? Berlaku, sangat berlaku sekali. Jadi bukan hanya untuk tertentu, termasuk di mafia tanah juga kalau ada dugaan berlaku. Mekanisme itu ya. Baik. Nah ini kembali ke Bang Justin nih Bang. Baik ya. Tadi kan sudah disinggung tentang penyelesaian sengketa itu bisa, nggak mesti harus lewat pengadilan. Iya, betul. Bisa melalui mediasi ya. Iya. BPN punya kewenangan. Punya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita kan ada peraturan menteri Pak, peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala BPN itu nomor 21 tahun 2020 mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan Pak. Itu. Nah,
Dari peraturan menteri tersebut diturunkan ke TUSI kami, Pak. Nah, di BPN itu di pusat ada TUSI Ditjen Penanganan Sengketa, di provinsi ada kepala bidang pengendalian penanganan sengketa, di kantor pertanahan ada kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Nah, tugas kami itu menyelesaikan menangani persoalan pertanahan yang berkaitan di luar pengadilan, Pak. Itu yang kita laksanakan. Nah, caranya gimana tuh? Sifatnya pasif atau bisa aktif nih BPN? Kita berdasarkan laporan pengaduan, Pak. Laporan pengaduan yang masuk baik itu ke kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota atau yang langsung ditujukan ke kantor wilayah atau yang ditujukan langsung ke kantor pusat gitu, Pak. Kantor kementerian gitu. Nah, setiap laporan pengaduan juga itu kita verifikasi, Pak. Sesuai Permen 21 tahun 2020 itu yang berkaitan dengan legal standing, Pak. Yang berkaitan nanti dengan berhak tidak melapor. Berkaitan nanti dengan kronologis masalahnya seperti apa, Pak. Terus data-data pendukungnya seperti apa gitu kan. Nah, karena kalau tidak kita verifikasi nanti kan bisa jadi nanti kan seharusnya itu tidak kita tangani, itu menjadi kita tangani gitu kan. Itu akhirnya menjadi sia-sia gitu, Pak. Karena berkaitan dengan kelengkapan dari suatu laporan pengaduan, Pak. Dan kalau mediasi gagal gimana? Kalau mediasi gagal, ya alternatif terakhir ke pengadilan, Pak. Gitu ya? Iya. Kadang kan gini ya, yang sering kadang terjadi itu yang sering juga masyarakat dan yang mau tahu di bidang tanah yang sama itu kadang terbit sertifikat lebih dari satu. Iya, betul. Terus kan itu dimediasi. Iya. Bisa juga kalau saling ada laporan kan para pihak. Nah, kemudian kalau ternyata memang itu terbukti ada satu sertifikat di antara sertifikat itu tadi yang memang nggak sesuai aturan terbitnya, itu apakah melalui mediasi BPN bisa membatalkan itu atau harus lewat pengadilan? Bisa, Pak. Jadi bisa kalau juga, konteks objek dalam satu objek ada dua sertifikat dan juga ada dua subjek yang berbeda, iya gitu, Pak. Itu bisa kita tangani, Pak. Nanti dengan cara salah satu pihak harus kita negosiasikan untuk bersedia melepaskan haknya, Pak. Salah satu, Pak ya. Nah, dengan catatan nanti kita sampaikan kepada pihak yang lain, pihak yang punya sertifikat itu untuk memberikan kompensasi, Pak. Ya kan? Pola-pola mediasi. Iya, pola-pola negosiasi seperti itu. Nah, kalau salah satu misalnya sepakat, Pak ya, terhadap yang kita tawarkan, misalnya dia bersedia melepaskan tanah dan sertifikatnya, tapi harus ada kompensasi gitu kan. Dari yang mau kita kita terbitkan yang kita sahkan sertifikatnya, Pak ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau masih bertahan masing-masing tidak mau melepaskan haknya gitu kan, ya mau tidak mau ya harus ke pengadilan gitu, Pak. Gitu. Itu mediasi secara formal institusi ya. Iya, kita tawarkan kepada pihak gitu, Pak ya. Supaya tidak ada lagi dalam satu bidang tanah dua sertifikat, Pak. Tapi kalau salah satu sudah menerima dan bersedia melepaskan, berarti kan tinggal satu sertifikat, Pak, di bidang tanah tuh. Tidak ada lagi tumpang tindih kan. Seperti itu. Nah, itu kalau BPN. Nah, kalau Lampung ini kan Mas Jarwo kan syarat dengan kearifan lokal gitu ya, penukaran segala macam. Menurut Mas Jarwo, bisa nggak konsep kearifan lokal di Lampung ini untuk menyelesaikan sengketa pertanahan? Jadi mediasi secara kearifan lokal nggak melalui BPN, gimana? Baik, makasih. Apa yang disampaikan oleh pihak BPN tadi, saya sebagai praktisi juga tentunya sangat menyambut baik sekali tentang konsep alternatif dispute resolution, artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena rohnya di situ bagaimana kearifan lokal bisa mewarnai proses sengketa-sengketa itu sehingga bisa menjadi jelas, bisa menjadi suatu ikrar damai oleh pihak-pihak sepanjang memang diberikan pemahaman yang utuh. Tadi ada disampaikan oleh rekan kita bahwa ada kompensasi-kompensasi. Saya pikir itu nanti dulu, karena jangan sampai ini nanti jadikan modus. Yang penting berperkara, kita nego dulu sehingga dapat kompensasi, udah itu selesai. Nah, itu juga persoalan tersendiri juga. Tapi pertanyaan terhadap bagaimana konflik itu bisa diselesaikan melalui kearifan lokal. Dalam konteks budaya Lampung itu dikenal dengan yang namanya rembuk pekon. Apa itu rembuk pekon? Rembuk pekon itu suatu kumpulan orang dan sekelompok orang
yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada, sehingga dari bincang-bincang, kesepahaman-kesepahaman menjadikan suatu produk penyelesaian. Rembuk Pekon tentunya tidak sembarangan orang bisa mewakili orang per orang, kelompok orang, ataupun yang mengatakan dari institusi atau lembaga manapun. Tetapi tetap orang yang punya kompetensi terhadap persoalan itu, terhadap lokalis tersebut. Tentunya konsep Rembuk Pekon yang ada di salah satu kabupaten dengan kabupaten yang lain berbeda karena ada kearifan lokal yang berbeda. Tetapi secara umum saya ingin menyatakan bahwa di Provinsi Lampung itu ada konsep-konsep, jadi menjadikan sebuah ideologi bahwa kita harus namanya nemu nyimah. Ada tamu kita harus menyambut nengah nyampur, dan kita harus berbaur, sakai sambayan, jujur adok sampai ke pilu tersendiri. Kalau ideologi itu ditumbuh kembangkan, ada perasaan malu dalam diri orang Lampung ini kalau berbuat salah. Nah, pemahaman-pemahaman itu hanya bisa dikasih pemahaman oleh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang ada di lokalis tersebut. Dengan pemahaman tentang tata titih gumanti yang ada di Lampung, insya Allah di Lampung ini bisa dikasih pemahaman secara bijak. Artinya itu potensi kearifan lokal itu bisa untuk dan mediasi penyelesaian saya yakin dan sekali lagi saya yakinnya konflik pertanahan di Lampung ini lebih cepat daripada kita melakukan proses penyelesaian konflik ini melalui pengadilan yang memakan waktu yang lama, berbiaya tinggi, menguras tenaga dan pikiran. Tapi ada sarana dalam konteks Rembuk Pekon itu yang bisa menyelesaikan, bisa saja ini final and binding. Maksudnya gimana tuh, Mas? Sifatnya mengikat untuk kelompok tersebut. Ya. Ini khusus dari masyarakat kepada yang tadi konfliknya dari vertikal dengan horizontal ini. Apakah ini tanah adat, apakah ini tanah marga dan lain sebagainya. Melalui Rembuk Pekon ini mudah-mudahan ke depan nanti bisa dirumuskan sehingga menjadi jurisprudensi terhadap proses penyelesaian tanah berikutnya. Nah, kalau itu bisa dilanjutkan, Pak, saya yakin mafia tanah minggir. Minggir. Saya nambahkan juga Pak, yang konteks yang disampaikan oleh Pak Edi, tanah adat ini Pak ya. Ini juga menarik Pak bagi kami Pak ya. Jadi menariknya gimana? Catatan terhadap tanah adat yang ada di Provinsi Lampung Pak ya. Nah, ini kami masih mempelajari Pak ya. Apakah memang masih ada esensi tanah adat yang ada di Provinsi Lampung ini Pak ya? Karena secara regulasi, secara aturan, yang namanya tanah adat itu kan dia harus diperdakan Pak ya, harus ada penetapan Pak ya. Nah, kan harus ada unsur-unsurnya gitu kan. Tidak bisa kita menyatakan dalam suatu masyarakat adat itu kalau tidak ada wilayahnya, tidak ada pemerintahannya, tidak ada asetnya gitu kan. Nah, apakah masih ada? Iya gitu kan. Nah, kadangkala itu yang menjadi tanda petik dipakai oleh sebagian kelompok Pak ya untuk mengklaim ini tanah masyarakat adat, ini tanah masyarakat adat gitu kan. Nah, sedangkan itu eksistensinya masih dipertanyakan di Provinsi Lampung itu. Yang kita ketahui kan itu beda dengan tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat gitu kan. Papua. Atau di Papua lah ya seperti itu. Gitu ya. Tapi kembali ke kearifan lokal tadi itu, kalau BPN setuju nggak penyelesaiannya melalui kearifan lokal? Istilahnya tadi apa Pak? Ini Rembuk Pekon. Rembuk Pekon itu musyawarah ya. Itu bisa juga kalau memang mau kita pakai Pak dalam konteks penyelesaian konflik ini yang skala besar Pak ya, yang melibatkan pihak-pihak yang banyak gitu. Kalau yang untuk person per person saya pikir itu dengan BPN sendiri sepanjang pihak itu mau dimediasikan itu bisa kita selesaikan Pak. Tapi kalau udah melibatkan banyak pihak, saya pikir saya setuju aja Pak kalau memang Rembuk Pekon itu mau dipakai gitu kan. Tinggal lagi kita lihat person-personnya siapa yang masuk dalam kelompok Rembuk Pekon itu yang memang punya integritas, kapasitas yang bisa nanti menyelesaikan menangani persoalan tanah itu Pak. Nah, kalau Mas Jarod pernah ada pengalaman nggak sebagai praktisi hukum atau dalam konsep Rembuk Pekon itu bisa menghasilkan satu keputusan yang diterima? Pernah ya? Dan itu sering kami lakukan terhadap masyarakat tersebut. Ternyata akhirnya menyadari bahwasanya sebagai penggarap karena pihak-pihak tertentu yang menginginkan kamu udah sekian lama menggarap ini dan sebagainya, buat aja dengan oknum A, B, C, D, maka terbitlah sertifikat melalui PT SL itu sendiri.
Nah, ini kita kasih pemahaman. Kalau seandainya ini tetap kamu paksakan sehingga menjadikan hak milikmu, nanti ini ada potensi pemalsuan surat, 266, 264 maupun 23 yang ancaman hukumannya pasti di atas 5 tahun. Nah, dari situ akhirnya kita kasih pemahaman, oh iya juga Pak, kalau begitu dengan kesadaran sendiri dia membatalkan sertifikat yang telah terbit. Dan is okay BPN melegalisasi bahwasanya selesai. Tapi jadi, itu tadi Pak, ya ada uang kerohiman lah. Pengertian benar. Ya dinamika lah ya. Banyak benar dinamika dalam sengketa pertanahan di Lampung ini ya khususnya. Dan sebenarnya masih banyak nih bisa kita kupas lagi. Mungkin nanti ada sisi-sisi yang lebih mendetail yang nanti jangan bosan Bang Justin. Kalau di kesempatan selanjutnya kami minta juga untuk kita lanjutkan dialog-dialog tema pertanahan, tapi mungkin spesifik apa gitu juga Mas Jarwo gitu Mas. Mungkin sedikit Bung Jali. Mungkin di Bandar Lampung ini banyak sekali SHGB di atas HPL. Sertifikat hak guna bangunan di atas HPL. Kenapa? HPL kita pahami bahwasanya ini pemerintah daerah. Pengelolaan lahan. Tapi dibangun oleh pemilik SHGB untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana kalau sudah selesai dengan jangka waktu tertentu? Bagaimana hak-haknya Pemda ini yang pemilik tanah tersebut? Ini juga persoalan. Tapi is okay. Ini karena segmen ini kan cukup terbatas. Ini bisa panjang. Benar. Tapi memang itu kan pointer-pointer dari permasalahan tanah di Lampung yang tentunya nanti perlu seluruh pihak terkait. Yang terakhir ini yang udah kita selesaikan Pak Sudah oleh kementerian itu, tapi skupnya di Jakarta Pak, itu GBK Pak, Senayan itu. PT Indobilco ya. Nah, itu kan sertifikatnya itu HPL Pak, punya pemerintah pusat gitu kan. Nah, memang ada perjanjian kerjasama Pak di atas HPL itu, mungkin pada waktu itu ada lahan-lahan yang bisa digarap oleh pihak ketiga swasta Pak ya, dengan perjanjian kerjasama. Dan itu aturan tidak mempermasalahkan, aturan memperbolehkan gitu kan. Dan begitu haknya berakhir, ya otomatis nanti itu kembali lagi ke pemerintah Pak aset itu kan. Termasuk bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah itu. Karena sudah dihitung Pak dari kerjasama tersebut. Sudah dihitung itu dari pihak swasta atau pihak yang mendirikan bangunan itu akan mendapatkan keuntungan gitu kan, dari yang diperjanjikan dengan pemegang aset nama ini pemerintah gitu. Di Jakarta udah bisa selesaikan. Mudah-mudahan di Lampung juga perlu ada beberapa HPL itu. yang berada di atas HGB juga ada tuh Pak, ya kan gitu. Perlu diselesaikan itu. Kewenangan Kanwil ya. Kalau pemilik kan ya milik, aset kan milik Pemda kan. Kita konteksnya kan sertifikasinya gitu. Mungkin closing statement nih Bang Justin, Mas Jarwo, masing-masing 1 menit himbauan lah kepada masyarakat bagaimana supaya tidak terjadi sengketa pertanahan. Bang Justin dulu siapa? Terima kasih Pak Rojali gitu. Ya kami dari BPN Pak ya berharap persoalan tanah ini di kemudian hari tidak bertambah Pak. Harapan kami itu yang sudah ada nih kami akan selesaikan, kami akan tangani dan kami akan kurangin masalahnya Pak. Nah, pesan kami kepada masyarakat Provinsi Lampung yang mempunyai tanah, tolong jaga tanah kalian dengan baik, kuasain secara fisik gitu, digarap, dipelihara gitu. Karena apapun itu, kalau tidak kita pelihara, tidak kita garap, potensi pihak-pihak lain yang coba-coba ingin mengganggu tanah kita itu bisa terjadi Pak. Nah, harapan kami mudah-mudahan masyarakat Provinsi Lampung aware, peduli terhadap aset mereka sendiri. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Mas Jarwo, Mas? Baik. Di segmen terakhir ini saya berharap dan kita pahami bersama bahwa tanah nggak makin lebar, masyarakat makin banyak. Dan begitu vitalnya fungsi tanah itu untuk kita sebagai insan manusia. Pesan saya kepada masyarakat, janganlah berencana apalagi mengambil hak orang lain. Mulai dari diri kita sendiri. Jangankan melakukan, berencana jangan mengambil hak orang lain. Itu saja.
maka selesai masalah pertanahan. Gitu ya, ringkas tapi padat nih dua-duanya. Ya, sahabat Mitra TV Lampung, tidak terasa sudah 60 menit kita berbincang tentang pertanahan. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya kita bisa melanjutkan lebih mendalam tentang mengupas lebih detail tentang pertanahan khususnya di Provinsi Lampung. Dan sahabat Mitra TV Lampung, saya tidak akan bosan mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum.